Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okila Pramesti Angkasa dengan NIM G00242114 dari SGD BT8. Hari ini saya akan mengerjakan laporan praktikum anatomi 2.3. Untuk laporan praktikum anatomi, soalnya yaitu seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan yang pertama, hemiparese sisi kanan atau terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai. Lalu yang kedua, ada refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski cyst positif di sisi kanan. Lalu, hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh termasuk wajah kanan. Yang keempat, ada saat diminta menjulurkan lidah pasien menyimpang ke arah sebelah kiri. Dan terakhir, pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik atau aphasia not flowing, tetapi memahami instruksi sederhana. Untuk riwayat medisnya sendiri menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan-nya kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskema parsial pada pons sebelah kiri. Selanjutnya untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan struktur pembentuk circulus willis mulai dari bagian anterior hingga posterior, lalu sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Jadi untuk circulus willi atau circle of Willis adalah anastomosis arteri yang terletak di dasar otak dan berfungsi sebagai sistem kolateral penting untuk menjaga suplai darah ke otak. Ini sangat vital terutama saat terjadi sumbatan atau penurunan aliran pada salah satu arteri utama otak. Untuk struktur pembentuk circulus willis dari anterior ke posterior, untuk bagian anterior sendiri itu yang pertama ada arteri cerebri anterior kiri dan kanan. Itu berasal dari arteri karotis interna masing-masing dan menyuplai bagian medial lobus frontal dan parietal. Yang kedua ada arteri communicans anterior, yaitu menghubungkan arteri cerebri anterior kiri dan kanan dan komponen penting untuk komunikasi antara kedua sisi hemisfer otak. Untuk bagian tengah atau di lateral itu ada arteri karotis interna kiri dan kanan, itu masuk dari leher dan bercabang menjadi yang pertama ada arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media, lalu menyumbang suplai darah besar ke otak anterior dan tengah. Untuk bagian posterior sendiri, arteri komunis posterior kiri dan kanan itu menghubungkan arteri karotis interna dengan arteri cerebri posterior dan membentuk jembatan antara sistem arteri karotis dan posterior vertebrobasilar. Lalu ada arteri cerebri posterior kiri dan kanan, itu cabang terminal dari arteri basilaris dan menyuplai lobus occipital dan bagian inferior lobus temporal. Lalu yang terakhir ada arteri basilaris, itu dibentuk dari penyatuan arteri vertebralis kiri dan kanan sebelum bercabang dan menjadi arteri cerebri posterior, lalu memberi cabang ke otak dan sebelum dan pons. Untuk fungsi circulus willis sendiri itu yang pertama ada redundasi aliran darah, yaitu bila terjadi sumbatan pada salah satu arteri utama, misalnya arteri karotis interna kiri, circulus willis ini memungkinkan darah mengalir dari sisi kanan atau dari sistem vertebrobasilaris ke sisi yang mengalami sumbatan. Untuk perlindungannya terhadap iskema vokal itu memungkinkan perfusi tetap terjadi ke jaringan otak yang vital, terutama pada kondisi yaitu stenosis atau oklusi arteri karotis, emboli cerebral, dan hipotensi sistemik. Untuk kolateralis alirannya itu memberikan jalur aliran darah alternatif kolateral sehingga menunda atau mencegah infrak luas akibat okulasi. Lalu untuk soal yang selanjutnya yaitu sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus yang meliputi
fungsi utama, titik awal dan akhir, lalu lokasi penyilangan, dan letak relatif di medula spinalis. Untuk perbedaan trakus corticospinalis dan trakus spinothalamikus, yang pertama dari fungsi utama. Untuk fungsi utama dari trakus corticospinalis itu menghantarkan impuls motorik volunter dari otak ke otak rangka, terutama kontrol gerak halus dan presesi seperti tangan dan jari. Untuk trakus spinothalamikus itu menghantarkan impuls sensorik nyeri atau pain, suhu atau temperatur, dan sentuhan kasar atau crude touch dari tubuh ke otak. Untuk titik awal dan akhir, trakus corticospinalis sendiri itu yang awal adalah korteks motorik primer, yaitu area Brodmann 4 di gyrus presentralis atau lobus frontal. Untuk akhirnya sendiri ada motor neuron di bawah kornu anterior medula spinalis. Untuk trakus spinothalamikus, awalnya adalah neuron sensorik primer di ganglia spinal dan akhirnya di korteks somatosensorik primer area Brodmann 3, 1, 2 via thalamus atau nukleus ventral posterolateral atau VPL. Untuk lokasinya sendiri, lokasi penyilangannya trakus corticospinalis itu mayoritasnya itu menyilang di decussatio pyramidium di medula oblongata, lalu menjadi trakus corticospinalis lateralis, sebagian kecil tidak menyilang dan menjadi trakus corticospinalis anterior, lalu menyilang di segmen spinal target. Untuk trakus spinothalamikus itu menyilang segera setelah masuk ke medula spinalis, biasanya dalam 1-2 segmen, melalui commissura alba anterior, lalu naik sebagai trakus spinothalamikus collateral. Lalu untuk letak relatif di medula spinalis itu di trakus corticospinalis itu lateralis berada di kolumna lateral medula spinalis, lalu untuk trakus corticospinalis anterior itu berada di kolumna anterior medula spinalis. Untuk trakus spinothalamikus itu berada di kolumna lateral dan anterior dari medula spinalis, namun lebih superficial dan lateral dibandingkan corticospinalis. Biasanya disebut sebagian dari sistem anterolateral. Selanjutnya adalah sebutkan bagian truncus cerebri atau batang otak dan minimal 2 struktur penting dari A. mesencephalon, yang B. pons, dan yang C. medula oblongata. Jadi untuk pembagian trakus cerebri atau batang otak itu yang pertama dari mesencephalon atau midbrain. Jadi mesencephalon sendiri adalah bagian paling atas dari batang otak, terletak di antara diencephalon dan pons. 2 struktur pentingnya itu ada tektum sama substania nigra. Untuk tektum sendiri itu dibagi jadi 2 lagi, yaitu collicus superior itu berperan dalam refleks visual, gerak mata terhadap stimulasi visual. Lalu ada collicus inferior, bagian dari jalur pendengaran, yaitu mengirimkan informasi ke corpus geniculatum mediale. Lalu ada substansia nigra, yaitu mengandung neuron dopaminergic. Lalu itu penting untuk regulasi gerakan seperti degenerasinya penyebab penyakit Parkinson. Lalu yang kedua atau yang ke B itu adalah pons. Pons terletak di antara mesencephalon atas dan medula oblongata di bagian bawah. Pons sendiri berperan sebagai jembatan antara cerebrum dan cerebellum. Untuk struktur pentingnya yang pertama ada nucleus pontis, yaitu menghubungkan korteks cerebri dengan cerebellum melalui pedunculus cerebralis medialus dan penting untuk koordinasi gerakan halus. Lalu ada nukleus saraf kranial atau nervus trigeminus, itu bertanggung jawab atas sensasi wajah dan motorik otot mestikasali. Lalu yang C itu ada medula oblongata. Medula sendiri adalah bagian paling kaudal dari batang otak dan menyambung ke medula spinalis. Untuk struktur pentingnya itu ada piramid atau pyramids, yaitu jalur trakus corticospinalis atau motorik volunter dan tempat decussatio piramida atau penyilangan serabut motorik. Lalu yang kedua ada nucleus gracilis dan nucleus seneatus, yaitu merupakan bagian dari jalur sensorik columna dorsalis di bagian atau
propriocepsi dan diskriminasi sentuhan. Lalu menerima informasi sensorik dari tubuh dan mengirimkan ke talamus setelah menyilang di lemniscus medialis. Selanjutnya adalah jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni, misal dari nervus 3, 4, dan nervus 6, serta akibat lesi pada upper motor neuron dari lower motor neuronnya. Itu yang pertama, asal-usul nukleus dan fungsi nervus cranialis motorik murni. Ada di nervus oculomotorius, yaitu nervus 3. Itu nukleus asalnya itu ada nukleus nervus oculomotorius terletak di mesencephalon atau otak tengah, tepatnya di tegmentum mesencephalon di dekat aqueductus cerebri. Ada 2 nukleus, yaitu nukleus motorik somatik atau nukleus utama dari nervus 3 yang menginervasi otot ekskrisik bola mata, kecuali otot oblikus superior atau nervus 4 dan rectus lateralis atau nervus 6. Untuk nukleus Edigervecephal atau nukleus parasimpatis yang mengontrol otot silaris dan otot sphincter pupil atau refleksi pupil dan akomodasi. Fungsinya sendiri, motorik somatik itu menggerakkan otot-otot bola mata seperti rectus superior, rectus inferior, medialis, dan otot levator palpebra superior atau mengangkat kelopak mata. Untuk motorik parasimpatisnya sendiri itu mengatur konstruksi pupil dan akomodasi lensa mata. Yang B itu nervus troclearis atau nervus 4. Nukleus nervus 4 itu terletak di mesencephalon, tepatnya di bagian bawah colliculus inferior di dekat garis tengah otot tengah. Nervus ini unik karena serabutnya keluar dari sisi dorsal, lalu sisi dorsal mesencephalon dan mengalami decustiation sebelum keluar. Untuk fungsinya sendiri itu menginervasi otot oblikus superior pada mata yang berfungsi untuk menurunkan bola mata dan memutar mata ke arah dalam. Lalu yang terakhir ada nervus abducens atau nervus 6, terletak di bagian pons dekat sulcus bulbopontinus. Di bagian veteral, nukleus ini adalah pusat motorik untuk otot rectus lateralis. Fungsinya sendiri itu menginervasi otot rectus lateralis yang berfungsi untuk menggerakkan mata ke arah lateral. Lalu soal yang kedua adalah akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuron deviasi. Yang pertama itu ada lesi UMN atau misal kerusakan pada jalur kortikobulbar. Efeknya itu kontralateral atau seberang sisi lesi karena sebagian besar jalur kortikobulbar bersifat bilateral. Kelemahan pada otot-otot yang diinervasi oleh nervus 3, 4, dan 6 biasanya ringan atau tidak jelas pada lesi UMN atau upper motor neuron. Pada nervus 3, 4, dan 6 itu umumnya tidak terjadi kelumpuhan berat karena adanya suplai bilateral, tapi jika lesi sangat luas bisa terjadi kelemahan ringan pada otot-otot mata. Lalu untuk lesi elemen atau nukleus atau nervus itu sendiri mengakibatkan kelumpuhan ipsilateral. Untuk gejala khasnya itu paralisis total otot yang diinervasi saraf serabut, lalu fasikulasi dan atrofi otot. Dan contoh spesifiknya itu di nervus 3 itu ada ptosis, pupil melebar, mata turun dan keluar, tidak bisa mengangkat kelopak mata. Untuk nervus 4-nya kesulitan menurunkan dan memutar mata ke dalam, lalu pasien mengalami penglihatan ganda terutama saat melihat di bawah. Untuk nervus 6 itu mata tidak bisa digerakkan lateral, lalu mata mengarah ke medial atau konvergen, dan diplopia ketika melihat ke samping. Lalu jelaskan lokasi dan fungsi area Brodmann berikut di area 4, 1, 2, 3 dan area 44 dan area 44 dan area 45 yang di area 22. Yang pertama di area 4 itu lokasinya di gyrus paracentalis atau lobus ventralis tepat di depan sulcus centralis. Fungsinya itu adalah korteks motorik primer. Lalu di area 1, 2, dan 3 lokasinya itu terletak di gyrus postrecentalis atau lobus parietalis tepat di belakang sulcus centralis. Fungsinya adalah untuk korteks sensori primer, bertanggung jawab menerima dan memproses informasi sensorik dari tubuh, termasuk sensasi sentuhan, tekanan nyeri, suhu, dan propriocepsi. Lalu ada area 44 dan area 45, itu lokasinya terletak di bagian inferior lobus frontalis, di area yang dikenal sebagai gyrus frontalis inferior.
khususnya di hemisfer dominan, yaitu biasanya hemisfer kiri untuk bahasa. Fungsinya ini adalah untuk area Broca, berperan penting dalam produksi bahasa dan kemampuan berbicara. Lalu ada area 22, itu lokasinya terletak di lobus temporal posterior, khususnya di bagian superior dari lobus temporal di sekitar area gyrus temporalis superior. Fungsinya sendiri itu merupakan bagian dari area Wernicke penting untuk pemahaman bahasa atau bahasa reseptif. Area ini mengolah bahasa yang didengar dan membantu dalam mengerti makna kata dan kalimat. Selanjutnya, untuk soal selanjutnya adalah mengapa oklusi pada arteri cerebrimedia lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan di tungkai. Distribusi vaskulasi arteri cerebrimedia atau ACM sendiri adalah cabang utama arteri karotis internal dan menyuplai sebagian besar permukaan lateral hemisfera cerebri, termasuk gyrus presentalis, gyrus postcentralis, sama area-area asosiasi di lobus frontal, parietal, dan temporal lateral. ACM sendiri itu menyediakan suplai darah ke area lateral korteks motorik dan sensorik yang bertanggung jawab untuk gerakan dan sensasi wajah, lengan, dan tangan. Sebaliknya, untuk arteri cerebri anterior atau ACA itu menyuplai area media hemisfer termasuk darah yang mengatur gerakan dan sensasi tungkai bawah dan kaki. Untuk homunculus motorik atau korteks motorik primer di area 4 sendiri adalah representasi sematotopik tubuh di korteks motorik primer. Area untuk wajah dan lengan terletak di bagian lateral korteks motorik. Area untuk tungkai bawah dan kaki terletak di bagian medial dan superior korteks motorik. Selanjutnya adalah jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengikat struktur sirkulus Willis yang terlibat. Jadi, jika terjadi oklusi pada arteri karotis interna sebelah kiri, maka suplai darah ke otak bagian anterior dan tengah kiri yang biasanya diperdiri oleh arteri tersebut akan terganggu. Namun, sikurus arterius cerebri atau Willis memungkinkan adanya kompensasi vaskular melalui anastomosis antara pembuluh darah utama otak. Penjelasan sendiri adalah yang pertama adalah peran sirkulus Willis sebagai sistem kolateral. Jadi sirkum Willis adalah jaringan anastomosis arteri di dasar otak yang menghubungkan sistem karotis interna dan sistem vertebrobasilar. Ini untuk memungkinkan darah mengalir dari satu sisi ke sisi lain atau dari posterior ke anterior jika ada oklusi. Lalu ada jalur kompensasi pada oklusi arteri serratus interna kiri itu yang pertama melalui arteri communis anterior. Jadi arteri karotis interna kanan itu akan berlanjut ke arteri cerebri anterior kanan, lalu ke arteri communis cans anterior, dan berakhir di arteri cerebri anterior sebelah kiri. Lalu area ini bisa membantu mempertahankan perfusi di area anterior otak kiri. Lalu yang kedua melalui arteri communicans posterior, jadi arteri vertebralis itu berlanjut ke arteri basilaris dan lalu ke arteri cerebri posterior kiri, selanjutnya ke arteri communicans posterior kiri, lalu arteri kortis interna kiri distal atau diokulasi dan berhenti di arteri cerebri media kiri. Jalur ini menyuplai sebagian area lateral dari superior otak kiri yang biasanya diperdarai oleh arteri cerebri media kiri. Lanjut ada korelasi dengan kasus infak pada lobus frontalis dan parietalis kiri itu menunjukkan suplai arteri cerebri media kiri terganggu dan biasanya berasal dari arteri karotis interna kiri. Kompensasi dari arteri communicans anterior atau posterior mungkin tidak mencukupi atau terlambat mengakibatkan infark. Sekian dari saya, jika ada salahnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.